الحمد لله الذي جعل بينكم من عباده الصالحين ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pantai Surakarta rahimahullah yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali tiada hentinya khatib mengingatkan, mengajak dan menyerukan untuk senantiasa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita. Karena hanya dengan jalan ketakwaan dan keimanan inilah Allah senantiasa hadirkan berbagai solusi dari setiap persoalan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dalam kehidupan. Allah hadirkan pertolongannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah hasbuh, dan Allah akan senantiasa mencukupi kebutuhan kita manakala senantiasa kita kembali serahkan segala bentuk persoalan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan jalan ketakwaan inilah Allah senantiasa hadirkan penjagaan untuk kita sehingga kita pun senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, sehingga kita pun akan selamat untuk meniti kehidupan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Hadirin jamaah sekalian Jumat rahimahullah, sesungguhnya dalam hidup ini adalah sebuah proses perjalanan spiritual, sebuah proses perjalanan kita untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi sadarkah kita apa tujuan sejatinya secara hakiki kita? Banyak sekali orang yang memiliki hajat, banyak sekali orang yang memiliki impian, tapi ketika kita tidak menempatkan tujuan hakiki itu sebenarnya tujuan, maka kita akan mudah terlena, mudah terperdaya hanya terkait dengan urusan dunia saja. Padahal tujuan hakiki kita diciptakan di dunia adalah untuk bisa nanti selamat kembali lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan hanya kepadanya Allah semuanya akan kembali. Jadi sejatinya secara hakiki kita ini adalah milik Allah dan nanti suatu saat pasti kita akan kembali kepada Allah. Namun ironisnya karena kita tidak menyadari apa tujuan akhir kita, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa mencapai dengan selamat kepada tujuan akhirnya, sehingga tidak bisa untuk kembali yang mana kita sejatinya adalah makhluk surganya Allah, tidak akan mudah untuk bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita dari surganya Allah. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, dalam proses perjalanan untuk kita menjalani kehidupan ini, untuk bisa selamat mencapai sebuah tujuan, kita harus senantiasa menyadari ada dua amanah, ada dua misi yang sejatinya Allah titipkan untuk kita agar diri kita semakin selamat untuk bisa kembali ke surganya Allah. Dua misi inilah yang sejatinya menjadikan penguat kita agar
agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Dua misi inilah sejatinya yang menjadikan kita semakin kuat untuk terus di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dua misi inilah yang pertama, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jariyah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun. Untuk apa? Misi yang pertamanya adalah kita hidup di dunia ini adalah untuk senantiasa menghamba kepada Allah. Untuk senantiasa, sebagaimana dalam tafsir ya Ibnu Katsir, liya'budun ini menghamba ini bukan hanya sekedar kita banyak ibadahnya, bukan, tapi benar-benar kita tunduk kepada Allah, benar-benar kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan benar-benar kita menyadari, menerima segala bentuk ketentuan ketetapannya Allah. Ketika kondisi gak baik, kita pun harus senantiasa sabar menerima dengan ridho apa-apa yang menjadi ketentuannya Allah. Ketika hidup kita masih dihadirkan persoalan-persoalan yang belum baik, kita harus ridho. Dan ketika kita pun dihadirkan hal-hal yang baik-baik pun, kita harus senantiasa ingat kepada Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi apapun yang Allah hadirkan, kita harus senantiasa terus semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan liya'budun inilah penghambaan kita kepada Allah, inilah salah satu bukti bahwa diri kita itu benar-benar membutuhkan Allah. Karena penghambaan itu, menghamba kepada Allah itu sifatnya wajib. Tapi wajib ini bukan berarti karena Allah yang membutuhkan ibadah-ibadah kita, tapi justru sebaliknya, karena kitanya yang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk apapun yang terjadi ini solusinya hanya satu, yakni kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuatan kita, ikhtiar kita, pengetahuan kita, skill kita apapun, kalau Allah gak ridho, gak bakalan bisa terjadi. Maka inilah pentingnya kita benar-benar mengharap dan kembali untuk senantiasa menghamba kepada Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Batang Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan lalu adalah bulan Ramadan. Ramadan sudah berlalu. Dulu di Ramadan bagaimana aktivitas kita, ibadah kita luar biasa. Tadarus kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan lain sebagainya. Namun di sinilah justru menjadikan salah satu tolak ukur seberapa kita benar-benar menghamba kepada Allah, atau justru kita itu seringkali menghamba kepada selain Allah. Habib Umar bin Hafid beliau mengatakan bahwa jika ibadah kalian itu hanya karena bulan Ramadan, sungguh Ramadan itu telah berlalu. Tapi jika semua ibadah itu hanya karena Allah, full, benar-benar full lillah hanya karena Allah, maka tak akan ada perubahan meski Ramadan itu telah pergi. Artinya kita bisa belajar dari hikmah dari makalah dari Habib Umar bin Hafid bahwa ketika kita itu Ramadan ibadah kita luar biasa, tapi ketika kita sudah masuk di bulan Syawal, ketika kita sudah masuk di bulan-bulan selanjutnya, kalau kualitas ibadah kita menurun, artinya harus kita cek di dalam diri. Sejatinya kita ibadah itu benar-benar menghamba kepada Allah atau menghamba kepada Ramadan. Kita ini hambanya bulan Ramadan atau hambanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita masih memiliki jejak-jejak amalan-amalan soleh di bulan Ramadan yang kita lakukan di setelah Ramadan. Mari coba kita cek dalam diri kita, kita koreksi dalam diri kita. Di manakah tadarus kita yang dulunya kita stres luar biasa di bulan Ramadan, tapi setelah kita di bulan Syawal ini, justru semakin berkurang. Di manakah qiyamul lail kita, tahajud kita, sedekah kita saat ini? Kalau kita masih berkurang, artinya kita masih cenderung menghamba kepada Ramadan, belum menghamba sepenuhnya full hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita luruskan niat kita dalam menjalani segala sesuatu amal-amal ibadah kita, karena hanya dengan lurusnya niat kita inilah yang menjadikan salah satu penyelamat kita, menjadikan salah satu wasilah dihadirkannya pertolongan Allah dalam segala bentuk persoalan yang sedang kita hadapi, termasuk dalam perjalanan kehidupan kita.
Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, jika kita ingin sekali hidup kita selamat hingga tujuan akhir nanti untuk kembali kepada Allah, untuk kembali ke kampung halaman terbaik kita yakni surganya Allah, maka jadilah hamba sebenar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga kualitas ibadah-ibadah kita meski Ramadan sudah berlalu, meski saat ini sudah bulan Syawal, dan terus kita jaga seterusnya untuk selalu konsisten, istiqomah untuk terus meningkatkan amal ibadah kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, itu adalah misi yang pertama. Lalu apa misi yang kedua? Misi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Inilah misi sejatinya yang Allah amanahkan kepada para manusia, tidak dihadirkan kepada makhluk selainnya. Untuk apa? Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar orang yang bisa memerintah, tapi seorang khalifah lebih luas lagi, yakni benar-benar bisa menjaga, benar-benar bisa memakmurkan, benar-benar bisa melestarikan, benar-benar bisa menebar manfaat, dan juga senantiasa menebarkan rahmat. Mengapa rahmat ini sangat penting? Coba kita garis bawahi kembali, di mana banyak sekali sejatinya tugas dari baginda Nabi Muhammad SAW, tapi yang dituliskan di dalam Al-Quran itu hanya satu. Apa itu? Dan aku tidak mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali itu kamu sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai rahmat bagi alam. Maka inilah esensi pentingnya kita benar-benar sebagai umat dari Nabi Muhammad untuk senantiasa pula mencontoh beliau, untuk senantiasa menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang, senantiasa kita menjadikan manfaat pula untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi tugas utama Rasulullah itu ternyata apa? Yakni sebagai rahmatan lil alamin. Dan tugas ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya ditugaskan untuk satu umatnya saja, tapi bagi Rasulullah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi juga bisa memberikan rahmat untuk jin, untuk seluruh alam semesta, untuk hewan, untuk Masya Allah, alam sekitar, untuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan rahmat inilah inti dari segala kebaikan. Jika kita benar-benar dihujamkan oleh Allah berupa rahmat dalam diri kita, maka inilah yang menjadi core atau inti dari semua kebaikan yang akan menjalar, membentuk cabang-cabang kebaikan yang lainnya. Karena dengan rahmatlah sobat itu akan semakin tumbuh. Dengan rahmatlah kita semakin syukur kepada Allah. Dengan rahmatlah, dengan pintunya rahmat itu semakin kuat, maka kita pun akan semakin tumbuh ikhlas. Dengan pintu rahmat itu pula lah kita akan semakin mudah untuk memaafkan orang lain. Dengan pintu rahmat ini pula lah segala bentuk kebaikan itu akan semakin menguat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah, dalam rahmat inilah yang menjadikan pula tanda bahwa apakah kita itu sudah benar-benar ingin mendapatkan fadilah bulan Ramadan atau tidak. Salah satu cirinya adalah ditanamkan, dihujamkan rahmat dalam diri kita. Inilah yang paling masyhur yang dikatakan oleh para ulama. Salah satu ciri kita benar-benar mendapatkan fadilah kemarin puasa sebulan penuh, amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah apa? Dihujamkan oleh Allah rahmat, ya, rasa penuh kasih sayang. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang-orang yang senantiasa rahmat ini ternyata bukan diukur dari seberapa banyak ibadahnya, tapi kehadirannya itu senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak menjadikan sakit hati bagi orang lain. Jadi ciri-ciri Allah hujamkan rahmat kepada seseorang adalah kehadirannya itu tidak menjadikan sakit hati bagi orang lain. Maka mari senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diri kita dihujamkan oleh Allah berupa rahmat ini, sehingga kita punya manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari apa? Kita menjaga prasangka kita, menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita,
menjaga akhlak-akhlak kita pada siapapun orang-orang yang kita temui. Dan salah satu cirinya adalah senantiasa menebarkan senyum kepada siapapun. Dan itulah pula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagi orang-orang yang diucapkan oleh Allah berupa rahmat, dia akan senantiasa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain bahagia, dia akan mudah untuk bahagia. Tapi kalau ada orang lain yang sedang kesusahan, kita pun yang mudah peka, sensitif untuk mudah untuk membantu mereka. Inilah pribadi-pribadi yang Allah hujankan rahmat, sehingga kita pun benar-benar mendapatkan fadilah rahmat pula di bulan Ramadan. Kita maksimalkan di bulan-bulan setelahnya, yaitu bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya. Dan semoga Allah yang tambahkan seluruh amal-amal saleh kita, dan Allah bersihkan seluruh dosa-dosa kita. Hadirin jamaah dan jemaah rahimakumullah, mari senantiasa kita benar-benar lembutkan hati kita untuk menjemput pintu hadirnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita ini. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa la nashfa fawqa qadiratina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.